Quarter Nations, di samping kami kali ini ada mobil yang dahulunya menjadi primadona dari mama-mama muda di Indonesia. Nggak cuma zaman dulu aja ya, sampai sekarang juga masih banyak mama-mama muda yang minat sama mobil ini. Ya, ini adalah sebuah Honda Freed tahun 2013 tipe S ya, yang improvement, first facelift. Dulu mobil ini ketika launching hampir sangat diminati oleh seluruh kalangan mama-mama muda di Indonesia. Desainnya yang dinamis ya, masih kelihatan lebih mewah dibanding kelas rival-rivalnya. Saat itu belum ada rival-rivalnya by the way. Saat itu mungkin perbandingannya antara Jazz atau ini ya, karena ini adalah pelopor MPV kecil tapi sliding door di Indonesia. Jadi waktu itu cukup jadi primadona lah ya, untuk jadi kendaraan mengantar jemput anak ke sekolah, ke tempat les seperti soccer mom di Amerika ya. Kalau di Amerika mereka pakai Dodge Caravan, di Indonesia dan Asia mereka pakai Honda Freed ini. Dan dimensinya kecil ya, sesuai pasar Asia. Dia juga waktu itu launching 2008 di Jepang dan 2009-nya langsung dibawa ke Indonesia. Dan lumayan cukup sukses meskipun sekarang sudah tidak diteruskan generasi selanjutnya ya, sayang sekali. Lalu seperti apa sih sebenarnya Honda Freed tipe S tahun 2013 facelift pertama, improvement ini, dan improvementnya itu seperti apa? Apakah masih layak untuk kalian beli dan jadikan kendaraan bagi istri-istri kalian serta anak kesayangan kalian? Tonton video ini karena kami akan bahas tuntas Honda Freed tipe S tahun 2013. Honda Freed yang ada di samping kami ini merupakan koleksi dari Kurator Mobil. Sekarang mobil ini on sale, bisa kalian lihat iklannya di Kurator Mobil, IG-nya ada di bawah sini. Dan harganya juga menarik sekali. Harganya nggak nyampe 140 juta, kalian bisa bawa pulang mobil yang cukup keren ini dan sangat pantas untuk dipakai istri-istri kalian. Dibandingkan kalian beli mobil baru misalnya dengan harga segitu, mobil ini jauh lebih mentereng, safety-nya lebih bagus, dan juga dia mereknya Honda dan dia sudah power sliding door. Jadi ini sangat menarik untuk kalian pertimbangkan kalau kalian minat sama mobil ini. Lalu kenapa kalian harus minat sama mobil ini? Ya, mari kita bahas dari depan dulu. Di depannya ini dia, karena dia first facelift, maka dia pakai grill yang bentuknya gede di atas, kemudian di bawahnya lebih kecil. Kalau yang belum facelift, dia bentuknya 3 bilah kecil gitu ya. Di sini grillnya, dia juga lampunya lebih mengotak di sini, dan di belakang nanti kita lihat lampunya mengotak. Kalau yang pre-facelift dia bulat-bulat gitu ya, pinggir-pinggirnya. Kemudian di bawah dia juga, ya memang belum ada fog lamp ya, karena ini tipe S dan memang fog lamp cuma ada di tipe E di facelift keduanya. Jadi kalau di S apalagi tipe A, depannya ini polos ya, seperti ini. Dia ada 3 tipe sebenarnya Honda Freed ini, tipe S, E, dan A. Kalau di awal itu ada PSD dan tipe standar. Bedanya cuma di perintilan dan terutamanya di sliding door. Kalau tipe E dia kanan kiri sliding door, tipe S dia sebelah aja sliding doornya. Kalau tipe A dia tidak ada sliding door sama sekali. Lalu kita move ke engine-nya. Jadi yang menarik ini karena ini mobil memang diperuntukkan untuk ibu-ibu ya. Ini engine-nya enteng sekali nih, kap mesinnya. Dia belum ada peredamnya memang, tapi dia sangat-sangat enteng. Jadi kalau istri kalian tipikal yang istri, wah kesukaan saya sih, suka mobil gitu ya, dan mau membenerin mobil sendiri, ini bisa banget ya. Tidak perlu effort besar. Ini sangat enteng ya, ini bisa saya lempar-lempar. Dan mesinnya di belakangnya ini, seperti yang saya bilang tadi, dia basisnya sama dengan Jazz GE8. Dia menggunakan mesin 1500 cc dengan tenaga 118 PS dan torsi 140 Nm. Memang agak sluggish ya, karena ini mesin Jazz ditempelin ke mesin yang mobil yang cukup besar seperti ini. Namun untuk pemakaian dalam kota, apalagi hanya untuk antara jemput anak sekolah, kemudian untuk belanja, ini sudah cukup mumpuni dibandingkan kalau kalian pakai mesin 1000 cc dari LCGC misalnya. Overall mobil ini tangguh ya. Kalau kalian pernah punya Jazz GE, ini spare partnya kurang lebih sama, termasuk transmisinya dia menggunakan 5-speed gear AT yang sama dengan punyanya Jazz GE8. Ya, kita langsung bahas ke sampingnya saja. Karena dia varian yang facelift, maka dia sudah menggunakan velg yang two-tone seperti ini. Ini velg yang sama yang digunakan sampai facelift terakhir, termasuk di tipe E. Dan dia udah menggunakan
disc brake di depannya. Kemudian dia dibalut sama ban Eco. Ini keluaran Hankook kebetulan dengan ukuran 185/65 ring 15 ya. Kemudian kalau kita naik ke atas, ya, dia sudah pakai spion yang model tangkai. Jadi kelihatan modern ya, meskipun ini untuk di tipe S belum elektrik. Electric mirror ini hanya ada di tipe E. Dan yang paling penting dari sebuah Freed adalah pintu belakangnya yang sliding, plus untuk tipe S ini sebelah kirinya sudah elektrik. Jadi kalian tinggal tarik dan pintunya akan terbuka, atau kalian bisa menggunakan tombol yang ada di remote seperti ini, dan tombol di dalam juga ada untuk membuka si sliding door ini. Kalau di tipe E dia kanan kiri ya, buka elektriknya, jadi dia remote terpisah karena ada dua tombol untuk buka kanan dan kiri. Kalau di tipe S dia digabung di sini karena hanya satu. Dan yang paling langka adalah tipe A, di mana kedua pintunya dia masih manual, jadi nggak ada tombol electric sliding door sama sekali. Kemudian kalau kita lihat ban belakangnya, dia menggunakan profil yang sama, namun dia tidak tidak pakai disc brake, dia masih tromol. Dan di atasnya ada sebuah field door yang ada safety-nya. Jadi kalau ini terbuka, kalian nggak akan bisa buka pintu ini, dia akan ada warningnya dari sini maupun dari sini. Dia nggak akan mau terbuka, kalian harus tutup dulu dan sampai dia klik baru kalian buka lagi, dia akan terbuka. Nah di depan juga dia ada safety untuk jari ya, tapi jangan dicoba ya, cukup tahu aja. Insya Allah kalau ada jari dia bisa akan terbuka lagi, tapi kalian tetap harus menjaga anak kalian jangan sampai terjepit di sini ataupun di sini ya, karena cukup berbahaya. That's why kalian bukain gitu ya, dari dalam bisa kalian pencet, terus anak kalian masuk. Ketika udah masuk kalian tutup pakai tombol yang ada di dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Freed tipe S tahun 2013, facelift pertama. Kita nyalain dulu ya mobilnya. Kenapa saya nyalain? Karena saya mau kasih lihat operasional AC-nya. Nah, jadi konsep mobil ini tuh interiornya namanya open cafe. Honda sebut dengan open cafe karena dia ada dua meja di atas dan meja di bawah gini ya. Kemudian ada instrument cluster di atasnya. Dan ketika launching dia pakai kompor ya. Ini disebutnya kompor karena dulu ini udah aftermarket ya. Dia beli yang model bulat gini. Aslinya dia modelnya yang plus begini, dan bukanya tuh benar-benar persis kayak kalian nyalain kompor gitu ya. Kalian nyalain di sini, kemudian kalian puter, persis banget kompor. Makanya waktu pertama kali launching ini cukup dibully ya, dianggap seperti lagi memasak Indomie. Untungnya saat itu Honda Freed memang baru launching di dunia ya, tahun 2008. Jadi Honda tuh HPM waktu itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari konsumen Freed-nya. Akhirnya adalah improvement di mana dia menggunakan AC digital di sini. Namun sayangnya itu hanya ada di tipe E. Tipe S dia tetap mendapatkan kompor gas lah ya kita sebutnya di sini. Tapi banyak user yang menggunakan knob aftermarket seperti ini, bentuknya bulat, jadi agak-agak tersamarkan lah look dari kompornya. Kemudian kalau secara interior ya, ini sangat-sangat fungsional. Dia di sini ada armrest kanan dan kiri. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Bisa kalian taruh handphone, kacamata, e-tol kalian, dan yang paling penting, jualan utamanya dia wall through cabin dari depan sampai belakang. Jadi meskipun memang berjalan-jalan dalam mobil ini kurang aman ya, tapi pasti kalian setuju kalau anak kalian tuh suka jalan-jalan dari depan, mau dari mana ke belakang karena nggak mau ketinggalan dari orang tuanya. Di mobil ini itu bisa terakomodir, kalian, anak kalian bisa lewat dari sini sampai ke belakang sana, itu plong, bisa maju mundur mondar mandir. Makanya mobil ini cukup jadi primadona bagi mama-mama muda pada zamannya. Ya, untuk fitur-fiturnya tadi dia captain seat ya. Di sini dia ada armrest, kemudian juga dia meskipun belum electric mirror belum electric folding, tapi dia sudah electric mirror untuk adjustmentnya. Lipatnya aja yang masih manual. Kemudian dia juga di sini sudah pakai bahan-bahan ya. Ini aslinya bahan fabric tapi sudah di trim kulit. Aslinya fabric seperti ini, sama seperti jok. Kemudian di sini juga dia ada cup holder. Jadi cup holdernya ada 3, 1, 2, 3. Kalau di bawah pintu ini dia nggak bisa jadi cup holder ya, karena dia bentuknya lurus. Kalau taruh botol atau gelas dia jatuh ke belakang. Tidak mengakomodir, makanya taruhnya di sini dan 2 di sini. Kemudian penempatannya juga jenius karena penempatan si cup holder ini ada di depan AC, outlet AC. Jadi kalau kalian taruh minuman yang dingin, AC-nya ini secara tidak sengaja atau disengaja dia
membantu menjaga minuman kalian agar tetap dingin. Dan yaitu selain itu open cafe-nya ini memberikan kesan homey ya, kayak lagi nggak di mobil gitu, kayak lagi di cafe gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain dia sudah auto ya untuk sisi drivernya. Namun karena ini versi facelift pertama bukan facelift kedua, dia belum ada audio steering switch. Dan instrumenternya juga desainnya cukup unik ya, dia tachometer dan fuel gauge-nya digital. Untuk speedometernya dia masih menggunakan jarum yang sudah dieliminasi, dan dia instrumen clusternya di tengah dengan informasi yang cukup lengkap seperti odometer, konsumsi bahan bakar, dan trip ya. Untuk konsumsi bahan bakar juga ada live-nya di bawahnya yang kalau kalian gas dia akan ikut naik kalau lagi jalan. Nah, sekarang kita sudah sampai di kabin belakang dari Honda Freed tipe S First Facelift Improvement. Lalu apa sih improvementnya memangnya? Kenapa sampai ada improvementnya segala ya? Jadi improvementnya yang paling ketara dan paling utama adalah ini. Dia mendapatkan double blower untuk mendinginkan kabin belakang sampai ke baris ketiganya. Ini cukup unik ya yang dilakukan oleh HPM karena di Jepangnya sendiri tidak ada double blower ini. Di Jepang full plong ya, dan itu juga awalnya seperti itu di Indonesia. Namun karena adanya kritikan dari para konsumennya, maka Honda Product Motor memberikan double blower khusus untuk pasar Indonesia yang kemudian diekspor juga ke pasar Malaysia dan Thailand. Selain ada double blower, dia juga ditambahkan ini ya, sebuah lampu belakang yang cukup membantu ketika kondisi kabin sedang gelap untuk memberikan penerangan tambahan di baris kedua dan ketiganya. Dan yang paling utama, dia juga mendapatkan captain seat ya. Ini bener-bener armrestnya ada dua, dan ini kanan dan kiri dua-duanya sama kursinya. Dia punya 4 armrest di baris kedua ini. Dan tentu yang paling utama lagi adalah walk-through cabin yang bisa membantu anak kita untuk lewat dari depan ke belakang full ya. 3 baris ini mereka bisa lalu lalang. Kalau untuk kita memang agak sempit ya, ini udah kelihatan kalau kita gini aja kaki aja udah nggak muat, tapi untuk anak kita ini cukup oke sekali gitu ya. Selain itu kursinya juga dia bisa di slide ya, depan belakangnya sampai sini untuk memberikan legroom yang luas di belakang, atau bisa dimundurkan sampai posisi awal tadi. Ya jadi cukup versatile ya bangku belakang ini, dan enak lah buat keluarga. Selain itu adjustment untuk pasar Asia Tenggara juga dia ground clearance lebih tinggi 20 mm dibandingkan versi Jepangnya. Jadi aman, nggak akan gesrot-gesrot. Ya mungkin kalau istri kalian atau pasangan kalian melihat pintu belakang ini agak terintimidasi ya, karena dia besar banget dari atas sampai bawah ya, ada spoilernya juga gitu. Tapi tenang aja karena dia menggunakan pegas atau hidrolik yang cukup mumpuni. Jadi ini pintu enteng-enteng aja ya meskipun sebesar ini. Dan untuk membukanya dia ada notch di sini ya untuk menandakan dia bukanya dari sebelah sini, karena dia nggak di tengah ya, nggak kayak pada umumnya. Jadi dia diberikan ini untuk membukanya, dan untuk bukanya tinggal ditarik, ini dilepas langsung kebuka tuh ya. Jadi dia alhamdulillahnya diberikan pegas yang lumayan oke, atau bahkan oke banget dari Honda. Dan spesifiknya di mobil ini meskipun udah usia 10 tahun tapi masih oke pegasnya, tidak ini ya naik turun sendiri dan nahan dan tidak berat. Jadi kalau kalian beli mobil ini masih oke lah untuk membuka bagasi belakangnya. Ya, kemudian di belakangnya dia menggunakan mekanisme yang mirip-mirip punya Kijang Innova ya, dilipat ke atas sini untuk jok baris ketiganya. Dan ini akan memberikan bagasi yang luas kalau kalian lagi mau shopping, belanja bulanan, atau bawa perlengkapan les anak kalian, let's say sepatu olahraga atau sepeda lipat. Ini bisa masuk beberapa sepeda lipat di sini. Namun kalau kalian butuh bangku belakang, let's say untuk menemani anak kalian ya, misalnya anak kalian nih pulang sekolah mau kerja kelompok di rumah kalian dan mau nebeng tentunya di mobil kalian, maka kalian bisa turunkan bangku belakang ini dengan cara ini dikeluarkan seperti ini, kemudian dari atas ini didorong dan tinggal diturunkan saja. Dipastikan tidak ada barang di bawahnya yang menutupi si kaki ini, dan tinggal kalian dorong ini kirinya kemudian naikkan. Nah, ini menjadi bangku belakang yang cukup untuk menampung anak-anaknya, juga adjustable ya. Seperti ini ya. Meskipun kalau untuk orang dewasa agak sempit nih ya. Kita langsung naik aja ke belakang nih. Nih, set. Ya. Ini agak sempit ya untuk orang dewasa, tapi kalau untuk anak-anak dia masih oke banget ya. Dan ini juga nanti bangkunya bisa kalian lihat, ini bisa dimajukan ke depan kalau memang mau ada orang dewasa yang terpaksa harus duduk di sini.
Tapi untuk orang anak kecil ya masih oke banget. Jadi kalian sangat versatile mobil ini, bisa pakai untuk jemput anak kalian. Nggak cuma anak kalian, tapi anak tetangga pun bisa kalian jemput di mobil ini. Jadi teman kalian pulangnya bisa bareng sama anak kalian, bisa ngobrol. Oke, sekarang kita akan mencoba pengendaraan dari Honda Freed tipe S ya, tahun 2013 yang improvement. Secara rasa berkendara, ya ini standar MPV pada umumnya ya, memang agak sedikit mungkin sluggish ya, agak berat gitu ya, karena ini mesin 1500cc punya jas ditempel di Freed, namun tetap cukup banget ya kalau untuk harian, untuk ke pasar, untuk berbelanja di pasar swalayan, untuk menjemput anak sekolah, untuk pergi arisan, mengantar anak les, hal-hal yang kekeluargaan itu ini mah cukup banget ya, karena buat apa kebut-kebutan juga. Kemudian untuk suspensinya cukup empuk ya, cukup nyaman kalau misalnya dibandingkan dengan rival sekelasnya. Kalau zaman itu belum ada ya rival sekelasnya, ini benar-benar pionir ya. Tapi kalau untuk dibandingkan Sienta kurang lebih rasanya sama. Dan mungkin Sienta akan sedikit terasa lebih powerful, tapi tidak terlalu signifikan ya. Kurang lebih rasa berkendaranya sama. Kemudian untuk visibilitas dari mobil ini, dia moncong dan windshieldnya itu memiliki tarikan garis yang sama. Artinya segaris gitu ya, dari windshield kemudian bumper sampai ke atapnya, kap mesinnya tuh dia satu garis, bentuknya miring seperti ini. Itu memberikan sedikit distorsi pada view-nya ya, pada pandangan kaca windshield ya. Tapi itu tidak signifikan, dan tapi karena dia moncongnya ke bawah, maka Anda bisa sangat safe mengendarai mobil ini. Karena moncongnya nggak terlalu jauh dari pandangan Anda. Anda bisa agak mepet-mepet sama mobil depan gitu ya, tanpa takut menyundul mobil atau motor yang ada di depan Anda. Kemudian untuk visibilitas kanan dan kirinya memang pilar A-nya ini lumayan besar ya. Saya sedang mau belok ke arah kanan, dan untuk membantu ya visibilitas karena pilar yang besar ini, maka Honda memberikan kaca samping ya seperti ini yang cukup membantu meminimalisir potensi blind spot pada mobil ini. Ini ada di kanan dan kirinya, seperti Honda Jazz G juga ya, jadi visibilitasnya tidak buruk. Kemudian kaca belakangnya juga besar, jadi kalau kita lihat dari kaca spion ini luas pandangannya. Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di mobil ini ya, AC dengan double blower ini sangat membantu menyebarkan rasa dingin dalam kabin mobil ini. Jadi tidak jomplang ya antara kabin depan dan kabin belakang, karena AC hanya disemburkan dari arah depan. Dengan adanya improvement double blower ini, maka penumpang sampai baris ketiga dapat merasakan hawa dingin yang sama seperti penumpang baris pertama. Dari segi kekedapan, mobil ini cukup kedap ya, meskipun blowernya kalau lagi nyala memang terdengar bising. Namun ketika kita menyetel musik atau video ya untuk menghibur anak-anak kita di belakang, maka suara dari blower itu teredam dengan baik gitu ya. Dan desain utamanya ya, open cafe-nya ini memang memberikan nuansa yang unik di dalam kabin mobil ini. Dimana sekali lagi kalau sambil makan tuh bisa aja, cuma karena ini mejanya cuma ada pembatas kecil ya di meja sininya, maka ada potensi makanan Anda akan terjatuh. Kalau Anda tambahkan anti-slip ya di atas dashboard mobil ini, mungkin itu akan membantu dashboard ini untuk lebih layak dijadikan tempat makan. Jadi benar-benar seperti cafe, bukan cuma namanya aja yang open cafe, namun benar-benar bisa juga dipakai untuk menaruh makanan dan mengkonsumsi makanan sambil mobil ini berjalan. Kemudian storage tengahnya ini sangat membantu ya. Sekali lagi di sini saya naruh akses kompleks saya dan e-tol. Ini reach-nya deket ya, di sebelah kiri setir, dan di tengahnya muat untuk handphone saya. Ini kalau mobil zaman sekarang mungkin akan ditaruh wireless charging ya sama dia. Dan overall ini kabinnya terasa lega ya, dengan adanya lowongan di sini tuh kesannya homey, lega, dan memang ini MPV dengan bentuk yang let's say kotak sabun gitu ya. Jadi tentu saja di dalamnya terasa sangat luas.
Jadi apakah mobil ini masih layak untuk Anda beli atau tidak? Jawabannya tentu kembali ke kebutuhan Anda masing-masing. Namun kalau kami boleh berbicara ya, mobil ini tentu sangat lebih proper dibandingkan kalau Anda belikan istri Anda atau diri Anda sendiri sebuah LCGC. Kami tidak menjelek-jelekan mobil, namun tentu saja dari segi safety, dari segi fitur, kemudian juga dari segi kenyamanan tidak bisa dibandingkan antara kedua mobil ini ya. Makanya jawabannya kembali kepada selera dan preferensi Anda. Apakah Anda lebih suka mobil yang baru atau Anda tidak masalah dengan mobil yang usianya sudah lumayan berumur tapi menambahkan fitur, memberikan kenyamanan serta desain bahkan bentuk yang mungkin lebih dapat diterima oleh semua orang. Akhir kata, semuanya kembali ke kebutuhan Anda. Namun kalau kebutuhan Anda untuk mobil menjemput anak, mobil sehari-hari istri Anda, atau kalau Anda mau pakai supir untuk anak Anda, mobil ini merupakan pilihan yang tepat ya. Pilihan yang tepat dengan segala fiturnya. Ini kan tipe S, harganya masih lebih murah dibandingkan tipe E. Jadi kalau memang cuma butuh satu sliding door aja, trim S ini pilihan yang tepat juga karena hematnya bisa sampai 30 sampai 40 jutaan jika dibandingkan dengan membeli tipe E meskipun sama-sama second. Kalau memang kalian minat mobil ini, maka kalian bisa kontak operator mobil dan telepon atau WA marketingnya untuk menanyakan detail lebih lengkap tentang mobil ini dan berapa mahar yang harus Anda bayar untuk meminang mobil ini. Itu dia impresi kami mengenai Honda Freed tipe S tahun 2013, first facelift dan improvement. Menurut kami mobil ini masih sangat capable untuk jadikan daily driver bagi Anda maupun pasangan Anda. Ini bisa dipakai untuk berbelanja, menjemput anak ke sekolah, mengantar les, menjemput teman-teman Anda, anaknya ya, anak teman Anda, atau untuk Anda berlibur keluarga juga mobil ini sangat asyik karena memiliki space cabin yang cukup luas serta bagasi yang luas juga. Nah, kalau kalian berminat dengan mobil ini, maka kalian bisa langsung kontak kurator mobil yang ada di bawah, kontaknya ada di deskripsi. Kalian bisa kontak marketingnya, tanya detail mengenai lebih dan kurangnya mobil ini serta harga yang paling best deal buat Anda. Kalau dari kami Quad Indonesia, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa tonton video kami yang lain, subscribe jika kalian belum subscribe, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan jangan lupa like juga video kami. Sekarang saya harus cabut karena istri saya kebetulan lagi pilates, maka saya harus jemput anak saya di sekolahnya. Dadah. Enak sekali mobil ini.